Banyak yang nggak sadar udah terjebak di mindset yang salah saat mulai ngonten yang bisa cuan. Nah, nomor 5 ini paling banyak banget ya orang tuh gagal. Welcome back to my channel, ketemu lagi sama Mbak San di sini. Ya, kita bakalan lebih ngebahas ya, apa aja sih yang bikin orang tuh gagal ya gara-gara mindset yang salah ini. Nah, jadi buat kamu yang udah bikin konten tiap hari, udah pasang link di bio, tapi kenapa tetap nggak ada yang beli? Mungkin masalahnya bukan di algoritma ataupun kamunya yang emang nggak jago desain, tapi bisa jadi ada yang belum beres nih di mindsetmu ya. Share kalau misalnya video ini relate ya buat kamu. Jadi yang pertama banyak banget orang yang pengen hasil instan ya, pengen banget cuan cepet tapi baru posting seminggu udah bilang nggak bakat, padahal semua itu butuh proses ya Beb ya. Jadi, affiliate marketing ini itu tuh bukan sulap ya, mau kamu affiliate di Shopee, mau affiliate di TikTok, ataupun mau affiliate di link ID, itu tuh bukan sulap ya. Karena, kamu bukan cuman butuh ngonten ya, bukan ngonten aja tiap hari, tapi kamu juga butuh waktu untuk membangun kepercayaan ya. Kita ini sedang membangun trust ya, Nah, terus, kenapa banyak yang berhenti di minggu kedua ya, padahal hasilnya biasanya tuh muncul di bulan kedua ataupun ketiga. Jadi, memang strategi yang paling ya, yang paling, kuat itu adalah kamu tuh harus bersabar ya terhadap prosesnya gitu, Beb. Nah, kemudian yang kedua tuh merasa minder sama konten sendiri. Kamu selalu bilang konten aku jelek, kayaknya nggak bakal ada yang tertarik beli deh lewat aku. Nah, biasanya kalimat-kalimat ini sering jadi alasan buat kamu tuh untuk berhenti. Padahal harusnya ketika kamu berpikir pas mau upload konten itu tuh pas kamu lagi mau mulai ada perasaan-perasaan yang kayak gini, udah abaikan semua perasaan itu, udah kamu upload aja, mau sejelek apapun, yang penting kamu tuh mulai dari sekarang juga. Entah itu apakah desainnya bagus ataupun tidak, yang penting kamu tuh udah mulai dan mulainya pun harus, sesuai dengan ilmu ya, bagaimana caranya strategi, bisa tercipta engagement pada sebuah postingan, pada sebuah reels, seperti itu. Jadi, semua kreator yang keren itu juga pernah ya bikin konten tuh yang kering gitu ya, bener-bener ya nggak ada yang like, comment, save, share gitu ya. Jadi yang bikin mereka tuh bisa sampai di titik sekarang ini bukan karena konten pertamanya yang sempurna ya, tapi karena mereka tuh nggak pernah berhenti itu ya, intinya. Nah, terus yang ketiga, ya banyak yang nggak mau belajar dari hal basic ya, pas, disuruh belajar Canva, CapCut, ataupun mengenal sedikit ya daripada algoritma Instagram tuh kayak mana sih. Nah, di sini rata-rata pasti pada langsung bilang ya, "Aduh ribet, cuman gini doang." Nah, padahal justru di situ kuncinya ya, Beb, ya. Nah, ilmu basic itu kayak pondasi rumah ibaratnya ya, kalau kamu mau cuan yang bertahan lama, maka pondasi kamu itu harus kuat dulu. Jadi bener-bener nggak ada shortcut ya buat ini, yang ada cuma kamu mau belajar pelan-pelan atau terus stuck di tempat yang sama gitu. Nah, terus yang keempat, banyak orang yang selalu nunggu pede dulu gitu ya baru mulai. Nah, ini nih udah dipastikan nggak bakalan mulai-mulai gitu ujung-ujungnya gitu ya. Karena banyak yang bilang, "Aku nggak pede ngonten, nanti deh kalau hasil desainku udah bagus." Tapi kenyataannya ya, percaya diri itu, adalah sebuah hasil yang diciptakan ya, bukan modal awal gitu. Nanti, dia tuh datang karena kamu tuh sering mencoba gitu ya, Beb, ya. Karena kamu tahu ya, meskipun belum sempurna, kamu tuh terus belajar ya. Kalau kamu nunggu pede dulu, kamu nih nggak bakalan mulai-mulai gitu ya, Beb, ya. Nah yang kelima, ini nih yang paling banyak orang gagal di sini ya. Gagal tuh bukan karena kamu nggak bisa, tapi karena kamu terlalu cepat memutuskan untuk berhenti ya. Padahal bisa jadi ya konten kamu tuh sebenarnya udah nyampe
ya di mata calon audiens, tapi karena kamu stop di tengah jalan, mereka akhirnya nggak sempet untuk percaya sama kamu dan beli, bahkan nyaris ngelupain kamu. Nah, di sinilah ya affiliate itu bukan siapa yang paling jago, tapi siapa yang mau bertahan dan terus belajar bagaimana memperbaiki konten yang bener tuh kayak gimana. Karena sering banget ya, banyak yang bilang ke Mbak gimana sih caranya biar konten kita itu banyak yang lihat, banyak yang like, banyak yang komen, banyak yang save, banyak yang share. Padahal kamu udah tahu ilmunya, tapi ketika kamu ngejalaninnya tidak sesuai dengan ekspektasi, terus akhirnya kamu memutuskanlah, "Ah, kayaknya memang bukan hoki aku di sini," dan akhirnya kamu memutuskan untuk berhenti gitu, jadi berhentinya terlalu cepat. Nah, aku pun pernah ngerasain ya, karena aku juga pernah ngerasa kayaknya memang nggak ada yang bakal beli deh dari aku. Udah capek bikin konten kok nggak ada hasil. Sama aku juga pernah ngerasain kayak gini, tapi aku terus belajar ya sambil pelan-pelan memperbaiki ya cara pikirnya dan strateginya. Aku masuk kelas konten, aku masuk kelas editing dan hasilnya alhamdulillah sambil aku berproses mempertajam skill aku ya, mengasah skill aku dan akhirnya bisa dapat 200.000 per hari dari rumah aja dan sampai akhirnya nembus ya sekarang sudah 60 juta, alhamdulillah. Dan ini tentunya sambil tetap ngurus keluarga ya, Beb, ya di rumah. Jadi kalau jualan kamu itu belum laku, ya jualan affiliate kamu belum laku, atau jualan produk digital yang kamu bikin itu belum laku, berarti bukan kamu tuh nggak cocok di bisnis ini ya, tapi mungkin mindset kamu dulu yang perlu disegarkan dulu ya. Dan insya Allah aku siap bantu kamu dari awal kalau misalnya kamu benar-benar bingung mulai dari mana, ya. Mulai dari mindset-nya, strategi kontennya, sampai cara dapetin closing pertamanya tuh kayak gimana sih alurnya. Jadi ingat ya, kita ini sedang merajut kalau misalnya kamu fokus untuk membangun aset digital ya. Kita sedang membangun, bahkan sedang menanam. Apapun yang kita rawat hari ini itu akan tumbuh dan berbuah di waktu yang tepat. Jadi, konsisten dengan ilmu ya, tentunya dengan ilmu ya Beb ya, itulah kunci menuju hasil yang berkah dan, sustain ya Beb ya, tahan lama. Nah, buat kamu yang masih bingung mau aktif konten ngembangin akun tapi nggak tahu cara mulainya gimana, saranku ya pertajamlah skill editing kamu, kemudian copywriting kamu, kemudian menulis kamu ya, gimana caranya mengasah atau ya minimal mengajak, inilah menjadikan ChatGPT sebagai sahabat konten kamu. Nah, itu harus ada skill-nya ya, Beb, ya. Nah, biar kamu nanti ke depannya bisa percaya diri dan kemudian bisa ngajarin orang juga, bisa bantu lebih banyak orang lagi ya. Jadi, mulai saat ini jangan malas belajar ya, kalau misalnya kamu butuh bantuan ya izinkan aku membantumu. Aku udah rekam semua ya prosesnya dari awal sampai akhir, gimana aku menuju 60 juta tersebut ya, Beb, ya. Nah, di sini aku bocorin, jadi tinggal kamu tonton ya, tinggal copy paste dan tiru cara-caraku, bahkan cara editing aku silahkan dipelajari ya. Kalau misalnya kamu, mau langsung daftar, langsung aja ke link deskripsi video ini, atau misalnya kamu memang benar-benar mau ke WA aku dulu, silahkan komen aja dulu, mau dibimbing nanti aku bakalan kasih link aksesnya, seperti itu ya Beb ya. Ya barakallahu fik ya, kita ketemu lagi di next video.